Selamat siang, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat masih menyisakan sejumlah misteri. Pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan demi mengungkap penyebab kematian 4 orang yang merupakan satu keluarga tersebut. Hari ini, polisi melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk membantu mengusut kasus ini. Tim forensik gabungan melakukan pemeriksaan 4 jenazah satu keluarga warga Kalideres, Jakarta Barat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Rabu 16 November 2022. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pemeriksaan jenazah melibatkan tim dokter forensik dari Pusdokes Polri dan ahli forensik dari Universitas Indonesia. Pemeriksaan kali ini untuk mengungkap penyebab kematian. Pemeriksaan melibatkan pakar mediko-legal forensik, kemudian patologi anatomi, psikologi, psikiatri forensik, ahli DNA, dan ahli lainnya. Diharapkan lewat pemeriksaan dilakukan tim dokter forensik gabungan ini bisa membantu penyidikan jajaran Polda Metro Jaya untuk mengungkap penyebab kematian keempat korban. Seperti diketahui dari hasil otopsi 4 korban sebelumnya disebutkan perut 4 korban dalam kondisi kosong, sehingga muncul dugaan 4 orang meninggal dunia akibat kelaparan. Jenazah 4 orang ini ditemukan pertama kali oleh warga yang mencium bau tak sedap pada Kamis 10 November 2022. Kemudian, saudara, dengan penyelidikan yang terus dilakukan oleh pihak kepolisian, sejumlah fakta-fakta baru mulai terkuak dalam kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Pada korban yang merupakan satu keluarga tersebut yakni Rudianto Gunawan, 71 tahun, Margareta Gunawan 68 tahun, Dian Febiana 42 tahun, dan Budianto Gunawan 69 tahun. Tukang jamu langganan keluarga tersebut berinisial R kemudian buka suara. R mengaku sebelum pandemi keluarga itu sering memesan jamu meski tak setiap hari. Terkadang memesan sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Suatu ketika salah satu korban yakni Dian Febiana hendak meminjam uang kepada R. Jumlah yang dipinjam senilai 50 juta rupiah. Namun R mengaku tak memiliki uang sebanyak itu. Saat ditanya untuk apa uang tersebut akan digunakan, Dian menyebut akan dipakai untuk operasi saudaranya. R lalu menyarankan Dian untuk meminjam uang dengan jaminan ke bank. Selain itu, R mengatakan semenjak pandemi, Dian sudah tak lagi memesan jamu. Selain itu, Dian juga menjadi kurus dan pucat seperti orang yang sedang sakit. Baik, ini saudara, kami tampilkan wawancara bersama warga Kalideres, Jakarta Barat. Berarti orang itu punya mobil gak sih, Pak? Soalnya di rumahnya nggak kelihatan ada mobil. Nggak ada mobil. Nggak ada mobil. Ini motornya utuh ya? Ada ya? Ini luas, Pak ya? Luas sampai ke depan, komplek Kodam. Citra itu sampai 9 ya? Pak, tadi yang ngebongkar berarti siapa, Pak? Warga atau gimana? Atau dari security atau gimana? RT, keamanan, katanya dari itu. Sekarang sampai saya masih diinterogasi. Juga petugas tadi ada. Di Polsek. Belum pulang tuh, kasihan juga. Jadi bukan warga, ada aparat. Ada aparat. Keamanan sini. Dan Satlantas Polres Jakarta Barat. Dobrak ini sekali keamanan yang nggak mungkin. Harus dibantu sama wilayah. Harus ada izin dulu ya. Enak kan ya main dobrak aja. Sembarangan. Dibuka, ternyata yang satu itu katanya lebih dari 10 hari itu ya. Berarti tadi pertanyaan kakak ini beda-beda dong meninggalnya. Indikasinya kayak gitu Iya. atau? Iya kan. Yang satu udah lama, yang 3 Baru 3 hari, 4 hari ya. Karena udah nggak kolongan baunya orang sampai orang ada mabuk nggak kuat gitu. Iya, baunya Pak. Bapak berarti nyium langsung, Pak, tadi pas itu? Iya, saya di depan itu kan udah bau bau sekali itu. Saya mundur aja. Setelah dibuka itu radius jangankan 1 meter 10 meter, waduh nggak ketulungan. Disangka tetangganya mah apa tikus apa gitu. Ya bau. Lama-lama nyengat. Beda mungkin Pak ya, ini lebih menyengat. Iya, lebih nyengat. Akhirnya kan
ada inisiatif RT ya laporan kali kok itu kepolisian bisa dibongkar ya. Didobrak tapi keadaan kunci kok utuh. Itu Oh Kunci gitu. dari dalam. Terkunci dari dalam. Baik. rapat semua jendela apa juga apa dibongkar. Ada apa di dalam makanya didobrak, tapi di situ dikawal oleh RT, RW, keamanan termasuk pihak kepolisian, nggak tahu Metro Barat apa Polsek tadi. Polsek kali. Polsek. Setelah didobrak di dalam terjadilah sudah menjadi bandeng semua. Bukan 1, 4. Tapi yang 1 sudah lama karena udah hancur ya. Iya, betul. Udah hancur. Kalau yang 3 itu udah pada busuk mulai. Jadi istilahnya kulit begini pun kebuka gitu. Iya. Iya, Udah nempel katanya ke tembok. udah peratain lah. Bapak gimana Pak? Ini kan Bapak patroli di sini gitu. Sekarang dengan adanya kejadian ini, apakah patroli lebih ketat lagi atau gimana Pak? Namanya Ya kita kan komunitas keamanan. Udah ada kejadian apapun tetap patroli lah. Tapi kaget gak Pak dengan adanya kejadian ini? Kaget juga sih, kaget tetap kaget lah. Pas kita baru masuk dengar kejadian seperti ini, kaget juga saya. Oh ya Pak, ada pihak keluarga yang hubungin nggak? Oh iya betul. Dari keluarga deh. Iya, keluarga. makanya tadi Pak RT Tadi itu Pak RT. Pak RT yang Partainya. Pak RT yang menghubungi keluarga. Betul ya. Ya itu Yang di yang handphone kuning tadi. sehari ini tadi. Langsung ditelepon sama Pak RT. Iya. waktu itu. Iya, iya. Berarti ada log terakhir di telepon, jadi ditelepon sama Pak RT yang terakhir ya gitu Pak? Ada komunikasi lah. Oke. Gitu. Kalau ini ya pengamanan ya mengamankan yang keluar masuk aja. Iya, betul. Tapi nggak tahu namanya siapa nggak ngerti. Enggak tahu. yang Orangnya sih, enggak Pak, bergaul kadang-kadang aja. orang nanya ya. Namanya ini waduh kalau masalah nama kalau blok nomor Baru. baru. Kamu tahu ya kalau Pokoknya kalau Citra sih deh, kalau nanya nama warganya kita nggak tahu. Kecuali tanya alamat rumahnya, blok apa. RT lah. Mbak sama Mas ini ke forensik Iya. di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Betul. Lebih jelas lagi. Betul. Karena dari awal Pak. ya Tapi ada ini nggak sih Pak, orang yang mencurigakan mungkin, yang pernah masuk ke sini gitu, mungkin dia pakai masker atau apa gitu Pak, sejauh ini? Ternyata sih enggak lah, kok ya. Soalnya Biasa lah. 3 regu sih jadi jatuhnya. Enggak juga lah. Karena kan posisi rumahnya juga kan keadaan utuh, Bu. Iya benar. Ya pintu tetap rapi, jendela rapi, Iya, ya nggak ada kan pintu pengerusakan, supaya Pak, ya. rapi. Ya. Kelihatannya ya nggak ada masalah sih ya. kunci pun nggak ada pengerusakan. Nggak Pak, di ada. sana. Ya, makanya tadi kan tetap dobrak. Nggak ada barang yang hilang juga Pak? Enggak tahu. Kurang tahu ya. Enggak ada ya. Enggak ada info sih ya. dan kuncinya di dalam. Iya, kunci di dalam sih. Ada kuncinya Pak di sana. Ada. Ada. Makanya sama itu dia Ini mengarah indikasinya kayak bunuh diri sama. Iya. Ya, tapi kita kan nggak boleh seujon. Iya. Mencurigai dan Husnuzon ya Pak ya Pak ya. Ini berdasarkan keterangan bapak-bapak yang emang selama ini tahu, bukan tahu ya, kayak menyaksikan lah gitu apa aja yang ada di sini gitu ya Pak ya. ya, Pengamatan aja gitu ya Pak. kan keluar masuk sering cuma tidak mengenal itu sih. Saudara, dikabarkan sebelumnya keluarga yang tewas memiliki sebuah mobil. Namun saat ditemukan tewas, mobil tersebut tak ada di rumah dan disebut menghilang. Kini Polres Metro Jakarta Barat bersama tim gabungan di Treskrimum Polda Metro Jaya telah menemukan mobil milik satu keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasma Royco mengatakan mobil tersebut dijual oleh kakak ipar korban yakni Budianto ke sebuah showroom. Budianto menjual mobil tersebut pada Januari lalu dengan harga 160 juta rupiah. Sebelumnya, menurut keterangan warga, keluarga tersebut memiliki sebuah mobil semasa hidupnya. Namun, beberapa waktu sebelum satu keluarga tersebut ditemukan tewas, mobilnya sudah tidak ada. Mobil ini sempat diduga dicuri, namun belakangan diketahui ternyata telah dijual. Selain mobil, kepolisian juga menduga ada barang lain yang telah dijual dan kini masih melakukan penyelidikan terkait barang apa saja selain mobil yang telah dijual oleh pihak keluarga. Bau sehingga ada timbul kecurigaan dan ini pihak kepolisian dan secara bersama-sama membuka rumah tersebut yang mana kondisi pagar dan pintu ini terkunci di dalam sehingga dilakukan pembukaan secara paksa dan ditemukan ada 4 mayat, 2 laki-laki 2 perempuan yang berbeda-beda posisinya
yang ada yang di belakang, ada di kamar yang tengah dan di ruang tamu. Setelah kita melakukan serangkaian penyelidikan dan olah TKP, dan mayat pun kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk dilakukan otopsi. Dan tadi pagi kami mendengarkan keterangan berdasarkan informasi. Ini berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris di otopsi, bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama. Karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil. Demikian. Periksa saksi ada 4, mungkin kita akan bertambah terus. Dari pihak mana saja, Pak? Dari RT dan tetangga sekitar. Kalau dari pihak keluarga nggak ada yang menghubungi atau gimana? Iya, kami sedang mencari juga ini dari pihak keluarga, karena dari kakak kartu keluarga yang tertera hanya 4 orang saja. Identitasnya umurnya berapa aja, Pak, dari pihak keluarga? Untuk mayat ya yang ditemukan ini dalam satu nama ada di kartu keluarga, bahwa identitas atas nama RG itu usia 71 tahun dan RM usia 68 tahun, dan DF ini adalah anaknya yang perempuan berusia 42 tahun, dan BG usia 68 tahun ini merupakan ipar dari orang tua, dari bapaknya. Kalau dari handphone yang disita ada hal komunikasi kecurigaan? Itu masih kita dalami, masih kita sedang buka terkait dengan percakapan dan isinya. Pak, ada barang-barang yang hilang nggak, Pak? Ada barang-barang. Jadi berdasarkan dari keterangan Pak RT, bahwa sebelumnya keluarga ini sudah mengepak-ngepak barang, ada rencana mau pindah. Nah, jadi perkiraan dari warga sekitar dari Pak RT diduga keluarga ini sudah pindah. Gitu. Ternyata kemarin ada kecium bau dan dibuka, ternyata mereka sudah meninggal dunia. Pak, izin. Tidak menerima nutrisi selama berapa lama? Duga berdasarkan keterangan dari dokter forensik bahwa kematian ini dari 3 minggu yang lalu. Semuanya, Pak, soalnya katanya ada satpam bilang katanya satu udah hampir hampir rusak semuanya. Betul, dan yang betul, lain masih utuh. Betul. Jadi ini dari bapaknya, ibunya, serta dari iparnya ini waktu berbeda meninggalnya, sehingga pembusukannya masing-masing berbeda. Pak, kemarin itu kan sempat ditemukan catatan penting itu apa, bon hutang atau apa gitu? Itu nanti kita jelaskan ya. Pak, itu mobil yang hilang itu gimana, Pak? Dari CCTV atau seperti apa itu? Untuk mobil yang hilang kita masih dalam penyelidikan, ya, pendalaman, karena kan ini tidak ada yang mengetahui, dan semuanya kan pihak keluarga yang mengetahui. Ya, kita masih menanyakan kepada saksi-saksi yang ada, mungkin keluarga yang ada juga, termasuk isi percakapan dari handphone yang nanti akan mungkin bisa ada petunjuk buat kami. Berarti rumahnya nggak ada CCTV-nya, Pak? Tidak ada. Dari lokasi ada bercak darah, Pak? Tidak ada. Rumah dalam kondisi rapih, tidak ada yang berantakan. Ya, layaknya rumah tempat tinggal. Apakah ini bisa dikatakan dugaan bunuh diri karena dari pihak mereka ini tidak ada mengkonsumsi apapun sama sekali? Gitu? Jadi dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Polri akan melakukan pendalaman lagi dengan memeriksa dari hati dan organ-organ yang lainnya terkait dengan kematian ini, ya, sehingga bisa lebih spesifik terhadap penyebab kematian dari keluarga ini. Berarti keluarganya nggak ada yang mengunjungi, belum ada yang mengunjungi sampai sekarang, Pak? Belum ada. Ya. Tapi ada indikasi ada gas beracun nggak sih, Pak, dalam rumah itu sebenarnya, Pak? Ya, cukup ya. Gas beracun nggak ada, nggak keracunan juga? Tidak ada. Karena sudah seperti saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari dokter forensik tadi pagi yang menyampaikan kepada anggota kami pukul 8 tadi bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan, dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan, dehidrasi, sehingga tubuh mayat ini menjadi kering, jadi mumifikasi. Ya.
Pak, berarti bisa dipastikan itu meninggal 3 minggu lalu ya Pak? Kalau bisa sampai 3 minggu itu memang nggak ada interaksi sama warga atau gimana sih Pak? Ya, berdasarkan keterangan dari Pak RT dan tetangga, memang keluarga ini keluarga yang cukup tertutup, kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Gitu. Padahal dia udah nempatin rumah itu berapa lama Pak? Cukup lama. Penghuni lama. Dari pemeriksaan nomor rekening ini memang mereka sebetulnya memiliki finansial yang baik gitu Pak, atau mereka memang juga nanti terkait dengan hal-hal yang lain ini dalam proses penyelidikan ya, kami meneliti terhadap barang bukti yang ada di TKP tersebut guna untuk membuat terang ya, kejadian ini, karena yang mengetahui situasi ada di dalam keluarga tersebut ini sudah meninggal semua. Jadi kita terhadap bukti-bukti yang ada ini yang kita dalami semuanya ya. Oke, makasih ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu tadi pernyataan dari Kapolres Metro Jakarta Barat, kemudian Pak Royce, di mana kemarin Saudara, Selasa 15 November 2022, kepolisian telah melakukan olah TKP di rumah keluarga tewas yakni di Kalideres, Jakarta Barat. Kepolisian menemukan sejumlah buku dari berbagai agama di dalam rumah keluarga yang tewas. Polisi menduga satu keluarga yang tewas di Kalideres mengikuti aliran sesat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endro Zulpan, memastikan bahwa satu keluarga tewas di Kalideres bukan meninggal karena kelaparan yang tidak disengaja. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman penyebab kematian keempat korban, termasuk soal apakah mereka mengikuti aliran tertentu atau tidak. Dugaan pihak keluarga melakukan ritual ekstrim ini telah mencuat ke publik, Saudara. Ternyata memang ada sebuah ritual khusus yang penganutnya berpuasa hingga meninggal dunia. Ritual Santara namanya, dari ajaran kuno yang dianut oleh sekte Jain. Ritual Santara adalah ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan ujian spiritualitas tertinggi, cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalankan ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Meski begitu, pihak kepolisian masih berusaha menyelidiki kebenaran kabar tersebut. Baik Saudara, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kepolisian telah melakukan olah TKP kemarin yakni pada Selasa 15 November 2022. Dalam olah TKP tersebut, kepolisian menemukan beberapa petunjuk baru begitu, salah satunya yakni sejumlah buku dari berbagai agama yang ada di dalam rumah keluarga yang tewas. Polisi menduga satu keluarga yang tewas di Kalideres mengikuti aliran sesat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endro Zulpan, memastikan satu keluarga yang tewas di Kalideres bukan meninggal karena kelaparan yang tidak disengaja. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait penyebab kematian keempat korban, termasuk soal apakah mereka mengikuti aliran tertentu atau tidak. Dugaan pihak keluarga melakukan ritual ekstrim ini sudah mencuat ke publik, Saudara, dan ternyata memang ada sebuah ritual khusus yang penganutnya berpuasa hingga meninggal dunia. Namanya yakni ritual Santara yang berasal dari ajaran kuno yang dianut oleh sekte Jain. Ritual Santara merupakan ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan sebuah ujian spiritualitas tertinggi, sebuah cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalankan ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya.
Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Meski begitu, saat ini pihak kepolisian masih berusaha menyelidiki terkait kebenaran kabar tersebut. Ya, Pak Kasat, izin Pak, terkait dengan penemuan mayat hari ini di Kalideres itu sendiri, mungkin bisa diceritakan bagaimana tadi proses evakuasinya sampai hari ini, apa saja update terbarunya? Oh, tadi prosesnya yang sudah kita lakukan adalah olah TKP, kemudian setelah kita melaksanakan olah TKP untuk jenazah saat ini untuk mayat sudah kita bawa ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk proses otopsi. Kemudian dilanjut pengambilan beberapa sampel lanjutan di dalam TKP tadi. Apa aja Pak sampel yang didapatkan Pak? Ada beberapa sampel, kita belum bisa sebutkan satu. Kemudian untuk update selanjutnya bagaimana Pak? Sambil menunggu hasil otopsi dan beberapa hasil yang kita temukan tadi, kita masih lakukan pengembangan. Pak, izin Pak, tadi pas di dalam itu bagaimana kondisi rumah dan juga mungkin jenazahnya atau bagaimana Pak? Kondisi rumah pada saat kita melakukan pengecekan, kondisi rumah cenderung rapi, tidak berantakan seperti habis terjadinya kekerasan terhadap orang, akan tetapi lebih cenderung masih. Lalu Pak, jenazahnya tergeletak tidur atau bagaimana? Ya, posisinya dengan posisi masing-masing, yang di ruang tamu posisi menyandar di kursi, kemudian yang di kamar di tempat tidur satu, yang di kamar belakang ada satu, di sebelah tempat tidur depan satu. Jumlahnya 4 orang Pak ya? 4, 2 laki-laki 2 perempuan. Apakah masih ada bercak darah atau bagaimana Pak? Sementara hasil pemeriksaan kita belum ada bercak darah. Berarti kondisinya benar-benar tidak ada bentuk kekerasan di dalam, maksudnya terlihatnya tidak ada kekerasan gitu ya Pak? Kita belum bisa memastikan, kita nunggu hasil pemeriksaan. Oke. Lalu Pak, tadi siapa aja Pak, maksudnya dapat keterangan ini dari warga yang melapor atau bagaimana Pak? Iya, tadi dari warga. Polri, tim Lapor Bareskrim Polri mendatangi kediaman rumah Citra Grand 1 Extension AC57 Kalideres, Jakarta Barat pada Selasa 15 November 2022 siang. Kepala Subbidang atau Kasubit Toksikologi Lingkungan Puslap 4 Bareskrim Polri, Kompol Faisal Rahmat mengatakan pengecekan ini dilakukan di 3 lokasi berbeda di rumah korban. Pengecekan yang dilakukan yakni melihat suhu ruangan dan kelembapan rumah menggunakan 2 alat bantu. 2 alat bantu yakni humidity dan termometer. Faisal menambahkan melalui cek suhu dan kelembapan udara di ruangan ini bisa diketahui proses pembusukan dari jenazah dari korban penghuni rumah. Untuk melihat atau mengetahui lebih jauh terkait hal ini, kami sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota. Sudah ada Nuriatul Hikmah di sana. Selamat sore, Nuri. Ya, selamat sore. Baik, Nuri, bisa disampaikan kabar terbaru terkait kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Silakan, Nuri. Ya, baik. Pemirsa, benar sekali bahwasannya hari ini gitu ya, kabar terbaru dari kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat, yakni di perumahan Citra Garden Extension Blok AC 5 nomor 7, di mana saat ini nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, tim gabungan di Treskrim Polda Metro Jaya akan menyambangi tempat kejadian perkara. Nah, kemudian diketahui bahwasannya tim gabungan tersebut telah selesai melaksanakan penyelidikan secara intensif, baik yang sifatnya induktif maupun deduktif. Artinya mulai dari TKP maupun saksi-saksi di seputar TKP latar belakang tersebut sudah diperiksa. Kemudian khusus untuk penyelidikan induktif hari ini akan dilakukan berdasarkan konsep interkolaborasi profesi yang menggandeng tim ahli dari Universitas Indonesia, RSCM,
kemudian juga bergabung dengan kedokteran forensik Polri yang hari ini melaksanakan pendalaman pemeriksaan terhadap 4 jenazah untuk mencari bukti keidentikan antara bukti-bukti material yang ditemukan di lapangan, kemudian juga terhadap hasil penyelidikan secara deduktif yang mana meliputi dari keterangan saksi yang diperoleh secara signifikan terhadap kejadian di Kalideres ini gitu ya. Kemudian juga dari ahli forensik, kemudian juga ahli patologi, anatomi, ahli toksikologi, DNA dan lain sebagainya dilibatkan untuk melakukan olah TKP ulang. Kemudian juga pihak Polda Metro Jaya sudah berkoordinasi dengan asisten psikologi forensik untuk melaksanakan pendalaman secara komprehensif terhadap 4 jenazah yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Jadi untuk penyelidikan di sini, tim Polda Metro Jaya mengatakan pihaknya menggunakan scientific crime investigation dan kemudian interkolaborasi profesi. Jadi antara keduanya itu saling mendukung untuk mengungkap ataupun membuat terang peristiwa ini. Kemudian juga beberapa temuan-temuan seperti buku-buku itu dilakukan pendalaman, kemudian juga dilakukan pemeriksaan terhadap juga ahli-ahli yang kompeten. Kemudian selain itu juga kemarin ada 4 orang dari tim laboratorium forensik atau Puslab-4 dari Mabes Polri menyambangi tempat kejadian perkara untuk mengecek suhu dan juga kelembaban ruangan. Nah, hal itu ditujukan untuk mengetahui berapa lama waktu meninggalnya dari keempat korban tersebut. Mereka menggunakan termometer dan juga alat ukur kelembapan humidity meter. Nah, kemudian juga kabar terbaru bahwasannya memang terkait dengan mobil yang hilang pada saat itu dikabarkan hilang, bahwasannya mobil tersebut ternyata sudah dijual oleh pemiliknya itu sendiri, yakni Rubianto itu sendiri, di mana Polres Metro Jakarta Barat dalam hal ini mengkonfirmasi hal tersebut bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Metro Jaya mengungkap fakta baru yang menyebut bahwasannya mobil milik satu keluarga yang tewas di perumahan Citra Garden ini sudah dijual. Hal itu diketahui dari Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasmaroice ketika dalam keterangannya pada Selasa lalu. Nah, kemudian juga kendaraan tersebut diketahui dijual oleh saudara Rudianto Gunawan seharga 160 juta di salah satu showroom dan pemiliknya berinisial R. Demikian kembali. Baik, kemudian Nuri, terkait tadi disampaikan juga bahwa hari ini sudah dilakukan penyelidikan induktif tadi ya. Nah, apakah sudah ada hasil dari penyelidikan tersebut, Nuri? Ya, belum ada karena memang hari ini baru saja hendak menyambangi. Jadi kami pun di sini sedang menunggu kedatangan dari pihak Polda Metro Jaya untuk melakukan penyelidikan ataupun olah TKP ulang bersama dengan para tim lainnya seperti tadi dari laboratorium forensik dan juga ahli-ahli dari UI, RSCM dan lain sebagainya. Tadi juga sebelum Polda Metro Jaya ke sini ada 3 orang gitu ya yang datang untuk mengecek langsung ke dalam TKP dan juga di dalamnya sekarang sudah ditinggalkan seperti ada serbuk kopi, kemudian juga bungkus-bungkus dan peralatan lainnya milik Inavis seperti itu di dalam tempat TKP ini gitu ya, untuk nanti juga dilakukan TKP ulang oleh Polda Metro Jaya. Jadi untuk hasilnya sendiri kami pun masih menunggu karena memang pihak dari Polda Metro Jaya belum datang ke tempat ini hingga detik ini. Baik, kemudian terkait kedatangan dari Kapolda Metro Jaya hari ini ke lokasi kejadian, begitu apakah sudah terlihat tanda-tanda untuk datang begitu, dan seperti apa kondisi lokasi saat ini jelang kedatangan dari Kapolda Metro Jaya serta olah TKP ulang? Ya, memang sejak pagi tadi, sejak pukul 8, maksud kami 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, memang sudah banyak mobil-mobil dari Polda Metro Jaya yang datang ke tempat ini untuk mengecek lokasi terlebih dahulu. Nah, kemudian juga selang beberapa jam kemudian tim Inavis datang untuk mengecek dan juga masuk ke dalam TKP dan juga meninggalkan beberapa barang-barang di dalam, dan kemudian juga ada beberapa polisi yang berlalu lalang di sekitar sini.
Ya, untuk berlalu lalang di sekitar sini dan juga kemudian untuk mengecek keadaan ataupun lokasi terkini di sini. Kemudian untuk kondisi saat ini di sekitar sini masih sepi, belum ada pergerakan apapun, hanya awak media yang memadati ataupun yang berada di sekitar lokasi kejadian.